Sebelum acara dimulai, diberitahukan kepada seluruh peserta webinar tidak diperbolehkan menghidupkan audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, sehat dan bahagia untuk kita semua. Dan tentunya selamat kami ucapkan selamat bergabung dalam acara webinar Mahat Ali Al-Iman Bulus Purworejo 2024 pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Hasan bin Akil Ba'bud selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Iman Bulus Purworejo. Yang kami hormati Mudir Mahat Ali Al-Iman Bulus Purworejo Bapak Nasruddin AR SPDI MSI. Yang kami hormati Bapak Kiai Ahmad Muntaha AM SPD sekaligus narasumber pada acara sore hari ini. Yang kami hormati Ridho Ansori selaku Presiden Dewan Eksekutif Mahat Ali Al-Iman Bulus Purworejo. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat sehingga pada kesempatan ini kita dapat mengikuti acara webinar Mahat Ali Al-Iman dengan tema Al-Quran sebagai sumber inspirasi hukum tata negara yang adil dan beradab. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman nuroniyah, yaitu agama Islam yang kita cintai. Saya Anisaun Nabila Nada Fajri akan membacakan susunan acara pada acara webinar pada sore hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Waton. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, pemaparan materi. Acara yang kelima, kuis berhadiah. Dan merupakan acara yang terakhir, yaitu penutup. Baik, marilah kita mulai acara webinar dengan tema Al-Quran sebagai sumber inspirasi hukum tata negara yang adil dan beradab dengan bacaan umul kitab. Biridho ilahi wali syaqadri rasulah wali kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malika na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Dilanjutkan acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Yalal Waton. Kepada yang bertugas kami persilakan.
Kan binasa di bawah duri. Di bawah duri. Dilanjutkan acara yang selanjutnya, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan Mudir Ma'had Ali Al-Iman Bulus Purworejo. Kepada beliau, Bapak Kiai Nasruddin AR SPDI MSI, kami persilakan. Diralat. Sambutan yang pertama, sambutan Presma yang akan diwakilkan oleh Muhammad Rifki. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para asatidz, wabil khusus ustadina wa murabbi rohina al-ustadz as-sayyid al-habib Hasan bin Aqil bin Muhammad Ba'abud wa ahli baitih, selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Iman Bulus Gebang Purworejo, yang mana kita nantikan barokah serta manfaat ilmunya. Tidak lupa juga yang saya hormati Bapak Nasruddin SPDI MSI selaku Mudir Ma'had Ali Al-Iman Bulus Gebang Purworejo. Tidak lupa juga kepada seluruh Mudir Ma'had Ali se-Indonesia yang sama-sama kita hormati juga Bapak Kiai Ahmad Mustafa Ahmad Muntaha AM selaku narasumber pada kesempatan kali ini. Beliau adalah salah satu aktivis NU online dan juga hari ini menjabat sebagai kepengurusan PWNU Jawa Tengah, yang mana insya Allah sebentar lagi beliau akan hadir di tengah-tengah kita bersama. Yang sama-sama kami hormati juga para hadirin webinar Nasional Al-Quran sebagai Inspirasi Hukum Tata Negara yang Adil dan Beradab rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajah bil wujuh di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Mari kita ucapkan rasa syukur kita dengan kalimat tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turja syafa'atuh yaumil qiyamah. Amin. Perkenankan saya di sini mewakili teman-teman panitia. Pertama, saya mengucapkan kepada seluruh peserta webinar yang telah hadir via online maupun via offline. Kami ucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu panjenengan sedoyo, yang mana tanpa partisipasian panjenengan semua acara kali ini tidak akan berjalan dengan semestinya.
Maka dari itu kami dari kepanitiaan webinar pada kali ini mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diluangkan di tengah-tengah waktu yang mana panjenengan sedaya mesti memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Yang kedua, kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya ketika terdapat banyak kekurangan, banyak kekhilafan dan juga banyak hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati panjenengan sedaya. Kami selaku panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perlu kita sadari bersama bahwa hari ini Dema Amali Al-Iman Bulus Gebang Purworejo mengangkat tema yang mana Al-Quran sebagai inspirasi hukum tata negara yang adil dan beradab. Kita sadari bersama bahwa kita sebagai mahasantri adalah salah satu agent of change. Istilahnya adalah salah satu perwakilan, salah satu delegasi yang mana sama-sama dalam rangka membangun masyarakat. Entah masyarakat secara umum maupun masyarakat yang memang berlatar belakang santri. Pada kali ini kami benar-benar sadar bahwa harus ada pergerakan yang memang benar-benar progresif dan juga harus ada beberapa hal-hal yang mana mendasari kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kita memang harus memiliki pengalaman, memiliki wawasan terkait dengan hukum tata negara secara khusus dan hukum cara bagaimana kita bernegara dengan baik secara umum. Nah, maka dari itu kali ini Mahat Ali Al-Iman Bulus atau khususnya Dema Amali Al-Iman Bulus mengangkat tema yang mana insya Allah nanti akan dibawakan oleh beliau Pak Ahmad Muntaha, yang mana beliau memang memiliki banyak sekali pengalaman juga pemahaman terkait dengan hal ini. Insya Allah nanti akan disampaikan beberapa hal. Monggo yang nanti mau bertanya silahkan, nanti yang dari via online maupun via offline silahkan nanti bisa ditanyakan hal-hal yang memang belum paham atau memang kurang jelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan dan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami haturkan terima kasih. Dilanjutkan sambutan yang kedua, sambutan Mudir Mahat Ali Al-Iman Bulus Purworejo. Beliau Bapak Kiai Nasruddin AR SPDI MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, wabil khusus Ustadzina Ustadz Hasan bin Aqil Ba'abud beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Iman Bulus Purworejo. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mukhlas. Beliau adalah Ketua Yayasan Pendidikan Al-Iman Purworejo. Para dosen, para mahasantri, para pengurus pondok yang tidak saya sebutkan satu persatu, segenap peserta Zoom webinar nasional
baik yang langsung di tempat ini maupun yang via online, dari peserta Mahasantri seluruh Indonesia yang kami banggakan, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebelum kami menyampaikan sepatah dua patah kata, terlebih dahulu kita menghaturkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari ini Mahat Ali Al-Iman Bulus Purworejo dapat melaksanakan webinar nasional dengan tanpa ada aral suatu apapun. Mari kita syukuri dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapat syafaatnya dari dunia sampai di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Para peserta, hadirin hadirat dan pemirsa semuanya yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini dari Dema Mahat Ali Al-Iman Bulus mempunyai niat baik, yaitu mengadakan webinar. Untuk itu saya atas nama lembaga mengucapkan terima kasih. Tentunya dengan persiapan, dengan berbagai kerja keras, acara ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu terima kasih sekali. Jazakumullah ahsanal jaza. Dan segenap pemirsa yang melalui Zoom online semuanya, dari Sabang sampai Merauke yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya mengucapkan terima kasih telah bergabung demi untuk kesatuan dan persatuan kita, silaturahim kita. Mohon maaf, silaturahim kita baru bisa melaksanakan dengan cara jarak jauh. Ya insya Allah kapan-kapan atau di lain waktu kita akan silaturahim ke Mahat Ali yang lain yang tentunya yang bisa terjangkau. Dengan harapan semoga dengan silaturahim ini kita semuanya khususnya Dewan Dema, ya, Dema Mahasantri bisa saling mengenal Mahat Ali yang satu dengan Mahat Ali yang lainnya. Hadirin hadirat pemirsa yang berbahagia, tentunya karena mungkin baru pertama kali ya Dema menggunakan Zoom ya. Jadi mohon maaf para pemirsa sekalian karena masih baru pertama kali, tentunya waktunya molor. Nanti dari panitia tadi kok tidak dikatakan bahwa ini waktunya molor. Jadi mohon maaf waktunya molor karena ada kesalahan teknis, diantaranya adalah hujan, kemudian listriknya mati sebentar, alhamdulillah kita bisa sekarang listriknya sudah hidup lagi. Untuk itu kami atas nama lembaga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin dan hadirat semuanya. Para mas-mas, mbak-mbak, mas santri yang berbahagia, karena program ini masih dilaksanakan satu kali dan pertama, insya Allah nanti bisa berlanjut, ada tindak lanjutnya. Tentunya dengan harapan saya sebagai orang tua, kalau itu memang niatnya baik, insya Allah saya dukung 100% ya. Niatnya baik, mencari ilmu, nanti bersama
narasumber Bapak Kiai Al-Mukarram, Bapak Kiai Ahmad Muntaha. Sebentar lagi nanti beliau akan menyampaikan materinya. Tentunya dari kami karena waktunya sudah sore, tidak patut kalau saya bicara panjang dan lebar. Untuk itu sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas penyelenggaraan ini. Dari kekurangan dari segi apapun, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami haturkan terima kasih. Sembari menunggu narasumber kita, mari kita lihat dulu PPT materi terkait Al-Quran sebagai inspirasi hukum tata negara yang adil dan beradab. Silahkan disimak bersama-sama.
Duri putih
Abdurrahman Bulus Purworejo sudah terakreditasi B. Dan pada tahun 2000 Perjuangan Mahathir ini udah lama sebenarnya, tapi alhamdulillah sekarang baru bisa diterima, bisa maju, dan harapan kita terus maju dan terus maju, terus berkembang, dan jangan lupa kualitas dan kualitas, bukan kuantitas saja, kualitas juga harus dipertahankan. Kualitasnya maju, kuantitasnya yang sore bring ya repot itu tadi. Dan kita jangan pesimis, nggak kalah dengan Al-Azhar, nggak kalah dengan Al-Qof, apalagi di bagian luar negeri. Mongkono karena lingkungannya wong Arab, ya bahasanya Arab. Sama aja dengan kita, kitabnya sama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Kongres ketiga Dema Amali saya nyatakan resmi dibuka.
Mahasantri ini adalah merupakan generasi kader kiai atau ulama. Ini yang membedakan antara status mahasantri dengan mahasiswa di perguruan tinggi selain Mahat Ali. Tidak akan semua anggota kalian, pengurus kalian itu bergerak di semua lini, termasuk amali, di semua lini organisasi seperti itu. Tapi yang pasti kalian harus bergerak, karena kalau kita menunggu semua bergerak, ya sudah, semua punya kepentingan, semua punya kesibukan. Masuk Mahat Ali bukan ingin belajar kitab, bukan. Masuk Mahat Ali bukan ingin membaca kitab, belajar kitab, bukan. Tapi ingin memperkaya wawasan dengan berbagai macam referensi kitab kuning. Dengan memohon rahmat penuh tanggung jawab, pantang menyerah, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Penghargaan Dema Mahat Ali terbaik diraih oleh Mahat Ali Pesantren Maslakul Huda fi Usulil Fikhi Kajen Pati. Jadi harapannya kita menjalankan Dema Amali ini semata-mata untuk berkhidmah kepada para pendahulu. Mungkin dalam waktu dekat kami masih usahakan, kita coba untuk masuk ke PBNU, mengenalkan Dema Amali yang baru berapa tahun bisa kita kenal dan bisa menyeluruh se-Indonesia ini, untuk memproklamirkan bahwa Dema Amali ini loh anak-anaknya dari NU. Di maju mundurnya Mahat Ali sekarang ke depan ini juga kuncinya di antum jami'an. Kita ingin maju tapi nggak mau maju, ya susah. Balik salami ila masyihikum tentunya. Sampaikan salam saya kepada guru-guru Anda. Biqadril imkan aja, kalau ketemu aja. Jangan diselak-selak, kalau nggak ketemu nggak usah, gitu aja dah. Kongres ketiga Dema Amali 2022 kami nyatakan selesai. Mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dema Amali 2022. Madrasah Aliyah Al-Iman Bulus Purworejo merupakan salah satu madrasah aliyah swasta tertua di Kabupaten Purworejo. Didirikan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Sayyid Aqil bin Muhammad Ba'bud, kemudian dilanjutkan oleh Al-Ustadz Sayyid Hasan bin Aqil Ba'bud hingga sekarang. Sebelumnya, Madrasah Aliyah Al-Iman merupakan madrasah muallimin atau muallimat yang menggunakan kurikulum 70% kitab pesantren dan 30% pelajaran umum. Selanjutnya, dalam perkembangan dan menselaraskan aturan pemerintah dalam bidang pendidikan, pada tahun 1978, Al-Maghfurlah Kiai Haji Sayyid Aqil merubah madrasah muallimin atau muallimat menjadi Madrasah Aliyah Al-Iman Bulus Purworejo. Pada tahun 1980, Madrasah Aliyah Al-Iman Bulus dalam melaksanakan ujian akhir menginduk ke Madrasah Aliyah Negeri Purworejo. Baru mulai tahun 1994 bisa melaksanakan ujian secara mandiri. Pada tahun 2009, hadirin dan hadirat yang berbahagia, dilanjutkan acara yang selanjutnya, pemaparan materi Al-Quran sebagai sumber inspirasi hukum tata negara yang adil dan beradab, yang tentunya dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Kiai Ahmad Muntaha AM SPD. Beliau akan membagikan wawasan pengetahuan yang luar biasa, dan tidak ketinggalan sesi diskusi akan dibawakan oleh moderator kita, yaitu Muhammad Ulil Fahmi. Kepadanya kami persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Al-Iman Bulus Bang Purworejo, Al-Ustadz Habib Hasan bin Aqil Ba'bud, wa ahli baitihi ingkang kita sedaya, yang kita semua harapkan ilmu barokah manfaatnya. Amin Allahumma amin. Wabil khusus pada sore hari ini kepada Bapak narasumber, yaitu Bapak Kiai Muntaha AM SPD, yang kita harapkan manfaat ilmu dan barokahnya. Amin Allahumma amin. Langsung saja, untuk sebelum pemaparan materi, saya perkenalkan terlebih dahulu biografi daripada Bapak Kiai Ahmad Muntaha. Bareng Pak. Untuk bisa disimak, untuk nanti juga ada kuis tanya jawab supaya bisa disimak dengan baik. Nama lengkap Kiai Ahmad Muntaha Al-Bari Musta'in SPD. Alamat lengkap Magelang,
Tempat tanggal lahir Magelang 26 Februari 1983. Alamat Pager Gunung, Salaman, Magelang, Jawa Tengah. Untuk riwayat pendidikan, beliau SD di Salaman, laris Mbak. Terus meneruskan SMP plus mondok di PP Imadut Tholabah Nepak Magelang selama 3 tahun. Dilanjutkan ke jenjang selanjutnya, beliau berpindah ke Purworejo, yakni di Madrasah Aliyah Negeri, plus pindah pondok lagi, yakni di PP Nurul Hidayah, Kecamatan Purworejo, selama 3 tahun. Selesai dari MAN, beliau sempat pernah sudah diterima di UNES, Universitas Semarang. Namun konon katanya tidak diridhoi orang tua. Walhasil beliau langsung beranjak ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Di sana 9 tahun, berakhir langsung menuju Surabaya. Selanjutnya di Surabaya, yakni lebih tepatnya di IAIN Sunan Ampel, yang sekarang namanya UIN Sunan Ampel. Di sana beliau mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam. Terus setelah itu, selain itu beliau sekarang menjadi dosen dan anggota Dewan Masyayikh, Mahat Ali Al-Iman Purworejo. Ya, mungkin sekelumit dari biografi narasumber kita sore hari ini. Untuk selanjutnya nanti akan dibawakan langsung oleh narasumber terkait materi atau tema yang akan kita seminarkan, yakni Al-Quran sebagai inspirasi hukum tata negara yang adil dan beradab. Untuk waktu dan tempat, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Semua hadirin yang secara offline maupun yang online, baik dari Indonesia bagian barat, bagian timur atau tengah kalau mungkin ada, semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah di sini jam 4:30, diiringi oleh gerimis-gerimis yang rintik-rintik ya. Semoga semakin menjadikan kajian kita pada sore kali ini semakin khidmah, amin, Allahumma amin. Langsung saja saya ke materi. Kita pada sore kali ini membahas tema yang menurut saya ini tema raksasa, tema sangat besar. Karena apa? Satu, yang dibicarakan Al-Quran, tentu kalamullah itu paling agung-agungnya kalam yang ada di dunia hingga akhirat kelak. Kemudian dikaitkan dengan variabel yang juga sangat besar, yaitu hukum tata negara. Jadi santri kok kon membahas hukum tata negara itu kan lumayan cukup besar tema ini. Setidaknya kalau kita lihat dari tema yang kita bahas ini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, ada beberapa variabel. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sebagai sumber inspirasi ya, kemudian inspirasi itu sendiri, kemudian hukum tata negara dan sumbernya. Ada 4 poin. Kita sederhanakan, Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang menjadi pedoman bagi kita semua dalam menjalani hidup,
baik secara personal, sosial maupun sebagai warga negara. Sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat awal-awal, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selain itu, selain hudal lil muttaqin, Al-Qur'an itu juga seiring dengan risalah baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Muhammad itu diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Tentu Al-Qur'an juga demikian. Karena Nabi Muhammad diutus dengan membawa risalah agama Islam melalui sumber pokoknya yaitu Al-Qur'an. Cakupan Al-Qur'an menjadi sangat luas, ada yang bersifat praktis, langsung bisa diamalkan. Di antaranya adalah muharramatun nisa. Di antaranya adalah waris dan beberapa hal lain, bahkan tentang anjuran untuk administrasi ketika melakukan transaksi. Itu secara praksis bisa diamalkan secara langsung. Tapi juga ada yang sifatnya konseptual, substansial. Atau orang sekarang membahasakan dengan istilah universalitas Islam atau universalitas Al-Quran. Nilai-nilai universal yang ada di dalam Al-Quran tentang adalah, tentang musawah, tentang ta'awun dan yang lain sebagainya. Kemudian Al-Quran, setelah kita sedikit ada gambaran tentang Al-Quran, tentu kita perlu memahami variabel yang kedua yaitu inspirasi. Apa sih itu inspirasi? Secara dasar-dasar saja. Inspirasi itu kalau dalam KBBI adalah ilham, tapi bukan ilham dalam arti apa yang sering kita dapatkan definisi ilham yang ada di dalam kitab-kitab itu. Akan tapi dalam hal ini adalah ilham semacam atau menimbulkan, menjadikan inspirasi, terilhami. Akhirnya orang itu mempunyai ide karena sesuatu. Jadi inspirasi itu dalam bahasa Indonesia dibahasakan, diterjemahkan dengan ilham. Sesuatu yang mengilhami seseorang untuk melakukan suatu hal. Seperti ada istilah, mudah-mudahan acara historis, acara sejarah itu dapat menginspirasi. Ya, ini bisa diganti dengan mengilhami kita untuk tujuan-tujuan yang lebih mulia dan lebih besar. Nah, masuk pada variabel yang berikutnya yaitu berkaitan dengan hukum tata negara. Secara ringkas, dalam ilmu hukum itu adalah seperangkat aturan atau kaidah untuk bersikap atau bertingkah laku dan apabila dilanggar dikenai sanksi. Contoh, kita mempunyai hukum tentang peraturan lalu lintas. Kalau kita tidak mematuhi peraturan lalu lintas, nanti ditilang. Nah, tentu ditilang. Kemudian ada dalam politik. Dalam politik itu ada undang-undang yang berkaitan dengan money politik. Kalau ada orang yang terjerat money politik, maka nanti dia bisa dikasuskan dan bisa dipenjara. Begitu juga pejabat-pejabat negara itu tidak boleh menerima gratifikasi atau pemberian karena jabatannya. Nah, ini juga contoh-contoh hukum yang mana hukum itu seperangkat aturan atau seperangkat kaidah untuk berperilaku, untuk bersikap. Apabila dilanggar ini dikenai sanksi. Ini sama dengan hukum yang sifatnya hukum taklifi. Ada sunnah, kalau dalam fikih itu ada sunnah, ada wajib dan yang lain sebagainya. Itu apabila dilanggar, kita melanggar hukum syariat umpamanya, nanti juga ada sanksinya. Kalau dulu zaman baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ketika masa pemerintahan Islam itu, politik Islam itu sedang dilakukan dalam suatu masa, ini kalau melanggar nanti ada aturan-aturannya. Akan tetapi kalau dalam konteks sekarang mungkin secara umum di Indonesia umpamanya ya kayaknya tidak ada sanksinya, tapi sanksinya nanti di akhirat. Lah itu hukum. Kemudian tata negara, apa tata negara itu?
Tata negara itu secara umum adalah sistem penataan negara yang berisi ketentuan tentang struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. Kalau sulit bahasa ini bisa disederhanakan, tata negara berarti sistem menata atau memanage sebuah negara yang berkaitan dengan strukturnya, kemudian hubungannya bagaimana, kewajiban, hak dan yang lain sebagainya, termasuk bagaimana hubungan negara terhadap warga negara dan warga negara terhadap negara. Mengutip Profesor Mahfud MD, hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku orang dalam masyarakat yang memiliki sanksi yang dapat dipaksakan. Nah ini. Sedangkan pengertian hukum tata negara adalah peraturan tingkah laku mengenai hubungan antar individu dan negaranya. Jadi kalau bahasa sekarang bukan antar individu, antar warga negara dengan negaranya. Sebagaimana contoh-contoh tadi. Atau Profesor Jimli Asidiki, yang namanya hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari prinsip dan norma hukum yang tertuang secara tertulis atau yang hidup dalam kenyataan praktek bernegara. Konstitusi yang berisi dengan berkaitan dengan konstitusi, institusi kekuasaan negara beserta fungsinya, mekanisme hubungan antar institusi, prinsip hubungan antar institusi kekuasaan negara dengan warga negara. Lebih simpel. Secara substansial, hukum tata negara yang biasa disingkat HTN dalam ilmu hukum adalah hukum yang mengatur tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur organ atau struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur negara dan warga negaranya. Ini secara sederhananya. Kemudian berikutnya berkaitan karena ada istilah variabel sumber hukum tata negara. Ini kayak mau buat tesis, kayak mau buat skripsi, maka variabel yang ada di judul itu harus jelas dulu definisinya. Dalam ilmu hukum, sumber hukum tata negara itu minimal ada dua, yaitu sumber hukum tata negara yang sifatnya yang kategorinya material, kemudian yang kedua formil. Yang material bagaimana? Yang material adalah sumber yang menentukan isi kaidah hukum tata negara yang berasal dari satu dasar dan pandangan hidup bernegara. Yang kedua, kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat dirumuskannya kaidah hukum tata negara. Sebagaimana contoh di Indonesia, Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, kemudian para elit pada waktu itu, tokoh-tokoh politik pada waktu itu, akhirnya menyusun yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Di sana ada pembukaan dengan atas rahmat Allah dan seterusnya. Lah itu ada kata Allah di Undang-Undang Dasar kita itu ada kata Allah. Padahal di Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini kok bisa mempengaruhi? Ini terpengaruh oleh apa? Terpengaruh oleh orang-orang Islam yang terlibat dalam politik perumusan mau Indonesia itu mau dibentuk seperti apa. Dasar keyakinan pembentukan Indonesia ini adalah dasar keyakinan akidah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Karena dalam undang-undang itu tidak dijelaskan mestinya atas perjuangan para pahlawan dari dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mestinya kan begitu. Harusnya, normalnya gitu loh. Tapi di sini ada kepercayaan terhadap Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala sampai di dalam undang-undang pembukaan undang-undang ini, dan ini tidak bisa diubah. Pembukaan undang-undang dasar ini, preambel ini tidak bisa diubah. Kalau kok ini diubah, nanti berarti mengubah wujudnya negara Indonesia. Nah, ini contoh bagaimana sebuah pandangan hidup yang berkembang pada waktu pembentukan dasar negara, kemudian kekuatan-kekuatan politik yang ada pada waktu itu merumuskan bagaimana negara Indonesia ini akan dibentuk.
Ini ada Jimli Asidiki, nanti bisa dibaca. Secara prinsip kalau Jimli Asidiki menyatakan bahwa sumber material dari tata negara yang ada di Indonesia itu adalah Pancasila. Tidak boleh ada undang-undang yang nanti bertentangan dengan Pancasila. Maka presiden sekarang bisa buat perpu, bisa buat putusan presiden. DPR bisa buat undang-undang. Akan tetapi semuanya itu nanti bisa dibatalkan kalau dianggap bertentangan dengan Pancasila. Ujinya di mana? Di Mahkamah Konstitusi. Nah, maka di sana akan diuji apakah itu sesuai dengan ketatanegaraan kita. Nanti di sana diuji. Kemudian sumber formil itu artinya adalah sumber tata negara yang memang kalau tadi masih bersifat abstrak, kalau yang formil itu yang memang jelas-jelas ada bentuknya. Seperti konstitusi Undang-Undang 1945 itu formil itu. Contohnya umpamanya di Jawa Tengah mau yang sedang ramai di DIY para anggota dewan atas desakan masyarakat akhirnya membuat rancangan perda peraturan daerah berkaitan dengan minuman keras atau minuman beralkohol, pengendalian minuman beralkohol. Maka nanti di antara sumber-sumber untuk membentuk perda ini, maka ya tidak lepas dari sumber formil ini. Bisa konstitusi, undang-undang dasar, kemudian peraturan perundangan, hukum adat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian juga perlu kita pahami secara simpel berkaitan dengan jenis dan hierarki peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Paling tinggi Undang-Undang Dasar 45, tahap MPR, seterusnya sampai Perda Kabupaten Kota. Kemudian sampai lagi nanti termasuk DPR, MPR, DPD, MA, Komisi Yudisial, BI, Menteri, Badan, Lembaga yang ada di negara ini, bahkan sampai setingkat kepala desa atau yang setingkat, ini nanti mereka mempunyai kekuatan hukum untuk membuat peraturan. Seperti kalau di kampung, membuat perdes, peraturan desa berkaitan dengan larangan, larangan membiarkan ternak ayam berkeliaran secara bebas. Maka ini berkekuatan hukum. Ini kalau jenengan tidak terima karena jenengan itu punya ayam yang banyak, lah ini bisa menguji, menggugat apa itu namanya peraturan desa itu ke Mahkamah Konstitusi. Bisa. Ini tidak sesuai. Saya ini warga negara, saya usahanya adalah ternak, masa nggak boleh ini diuji. Ini bertentangan dengan hak mendapatkan akses ekonomi bagi saya, menghalangi hak ekonomi saya. Nanti diuji ke MK, bisa. Kemudian sudah disusun ya materi gugatannya, kemudian sama paniternya, pembantunya disampaikan ke hakim, sama hakim ditelaah, hakimnya ketawa. Walah tiba imong ayam. Yang digugat cuma ayam. Nah ini beberapa dari. Nah ini poin penting kita di sini. Di mana posisi Al-Quran dalam hukum tata negara kita itu. Bisakah menjadi sumber inspirasi? Kira-kira jawabannya gimana? Bisa enggak? Bisa. Bahkan terbukti Al-Quran sebagai living Quran, Quran yang hidup, Quran yang dipraktekkan, Quran yang diamalkan oleh founding fathers kita, orang-orang Islam yang dulu membentuk negara ini, terbukti Al-Quran sudah menginspirasi bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, tidak atas perjuangan dan yang lain sebagainya. Ini jelas bisa menjadi sumber inspirasi. Kemudian kalau dalam konteks sekarang, selain menjadi sumber inspirasi, apakah hukum-hukum agama yang ada di dalam Al-Quran ataupun turunannya ini bisa menjadi hukum yang diadopsi oleh negara? Ternyata dalam beberapa masalah bisa. Contoh pernikahan, negara pakai
hukum Islam. Kemudian apalagi? Zakat pakai hukum Islam yang sumbernya adalah Al-Quran. Kemudian apalagi yang ada undang-undangnya? Wakaf. Apalagi sekarang berkembang bank-bank syariah, BRI syariah dan yang lain sebagainya, bank syariah itu. Semuanya produk hukumnya dengan berbagai ijtihadnya itu berdasarkan Al-Quran. Di antaranya umpamanya wa halallahul bai'a wa harramar riba dan seterusnya. Prinsip-prinsip ekonomi yang ada di dalam Al-Quran ternyata bisa diakomodir menjadi sebuah produk hukum yang mengikat. Sehingga ada guyonan, teman-teman Jakarta itu sering ada guyonan. Fatwa yang paling sakti di Indonesia itu adalah fatwa DSN MUI. Dewan Syariah Nasional MUI. Karena apa? Karena ini menjadi sebuah norma hukum, menjadi hukum yang diadopsi oleh negara. Setiap pihak yang menginginkan pengembangan dalam finansial syariah, maka aturan-aturannya harus mengikuti fatwa DSN MUI. Lah, fatwanya teman-teman Mahat Ali ini masih kalah sakti dengan fatwa DSN MUI. Mau basul masail berbusa-busa, nggak bisa ini. Karena apa? Nggak pernah diperjuangkan untuk menjadi hukum di Indonesia. Mentok, saya itu pengalaman paling itu rancangan undang-undang pesantren itu. Rancangan undang-undang pesantren itu kita pernah mengkaji secara kononi, kemudian disalurkan ke teman-teman yang ada di DPR RI. Nah itu. Kemudian secara umum, ini saya tambahkan sedikit saja, berkaitan dengan tadi di sini ada istilah pemerintahan yang adil dan beradab. Beradabnya pemerintah itu ya adil itu. Beradabnya pemerintah itu ya adil itu. Negara akan tetap langgeng selama keadilan itu terjaga di dalam negara tersebut. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira. Di sini ada beberapa keyword. Pertama, an tu'addul amanah, jelas ketika seseorang itu terlibat dalam pemerintahan maka itu merupakan amanah. Amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya. Dia sebagai seorang pengelola negara, pengelola kebijakan-kebijakan negara harus berdasarkan kemaslahatan bagi warga negara. Tidak boleh berdasarkan kemaslahatan pribadi. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Wal adlu dikatakan dalam salah satu tafsir, saya mengutip At-Tahrir wa Tanwir, musawah bainan nas au baina afrodil ummah. Yang namanya adil itu adalah kesetaraan di antara manusia atau di antara individu-individu bangsa. Fi ta'yinil asya' li mustahiqiha. Dalam hal menentukan akses aset negara, umpamanya asya bisa dikatakan begitu, bagi orang-orang yang berhak. Dan wafi tamkini kulli dzi haqqin min haqqihi, dan memungkinkan memberi jalan bagi setiap orang yang mempunyai hak untuk mengambil haknya. Biduni ta'khirin, tanpa ditunda. Nah, luar biasa. Ibnu Ashur luar biasa. Ibnu Ashur memaknai wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, keadilan dalam ayat ini adalah keadilan harus menyampaikan hak-hak secara merata, secara sama antar, dalam konteks warga negara berarti antar warga negara. Semuanya sama di depan hukum, mempunyai hak perlindungan hukum, mempunyai hak ekonomi, mempunyai hak pendidikan, sama semuanya sama. Biduni takhirin, bahkan ada istilah tanpa ditunda. Sederhananya kalau di rumah lah jenengan, di rumah ada sama-sama warga, kemudian sama-sama termasuk warga yang tingkat bawah, sama-sama
berhak mendapatkan bantuan. Yang satu dapat, yang satu tidak dapat. Nah, maka kebijakan ini bisa digugat lagi itu. Umpamanya satu RT yang satu dapat bantuan, yang satu tidak dapat bantuan. Ini bagaimana ini penyelenggara negara kok sama-sama membutuhkannya kok sama tidak dapat. Nah, ini bisa saja di situ unsur keadilan di pemerintah itu belum terpenuhi. Kemudian berikutnya tentang prinsip ketaatan rakyat. Ketika pejabat-pejabat negara, orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan, dalam Al-Quran itu dianjurkan atau diperintah untuk antahkumu bil adli, dengan melaksanakan amanahnya secara adil, maka sebaliknya warga negara itu mempunyai kewajiban untuk menaati apa yang telah menjadi keputusan pemerintah selama itu bukan maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Dawuhnya Sayyidina Ali, haqqun 'alal imam ayyahkuma bil adli wa yu'addil amanah wa idza fa'ala dzalika fa haqqu 'ala ra'iyah ayyasma'u wa yuti'u. Kata Sayyidina Ali, menjadi hak atau kewajibannya imam itu dia menghukumi atau mengambil kebijakan secara adil, menyampaikan amanah secara baik, kemudian ketika dia sudah baik, ketika pemerintahan itu sudah berlaku adil, ketika pemerintahan itu sudah menjalankan amanahnya, maka juga sebaliknya rakyat itu mempunyai kewajiban untuk sam'an wa ta'atan, untuk taat terhadap pemerintah. Di mana nilai-nilai ini kita dapatkan? Di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian berikutnya berkaitan dengan musyawarah. Nah, ini luar biasa, sering dipidatokan itu di orang-orang yang berpidato di luar sana itu. Kita itu kurang Islam bagaimana? Majelis kita dalam membuat undang-undang di negara ini namanya majelis DPR itu apa? Majelis MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat. DPR? Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu kan idiom-idiom, kata kunci yang sangat dekat dengan idiom Islam dan idiom-idiom yang berasal secara substansial dari Al-Quran. Ayat ini menunjukkan waqad dallatil ayat ala anna syura ma'murun bihar Rasul sallallahu alaihi wasallam fima abbara anhu bil amri wa huwa muhimmatul ummah wa masalihuha fil harbi wa ghairihi. Ayat ini menunjukkan bahwa syura musyawarah yang diperintahkan Allah kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat urgent, yang bersifat penting bagi masyarakat luas, kemaslahatannya dalam militer dan yang lain sebagainya. Fatabayyana annal musyawarah al-ma'mur bihuna hiyal musyawaratu fi syu'unil ummah wa masalihiha. Dari sini menjadi jelas bahwa musyawarah yang diperintahkan dalam ayat Ali Imran 159 ini adalah musyawarah tentang syu'unil ummah, tentang kondisi, tentang permasalahan-permasalahan umat dan kemaslahatannya. Kemudian yang terakhir umpamanya tentang perlindungan hak hidup, ya jelas Al-Quran itu sangat melindungi hak hidup bagi manusia semuanya, tidak memandang yang berkulit putih, berkulit hitam, berkulit coklat, sawo matang dan yang lain sebagainya, semuanya dilindungi keselamatan jiwanya. Nah, ini nilai-nilai, sebagian nilai-nilai Al-Quran yang tentu hanya sepintas saja, ini bisa dikembangkan lebih jauh, yang pada prinsipnya setelah kita mengkaji secara sederhana pada sore kali ini bisa kita simpulkan apakah benar Al-Quran sebagai inspirasi bisa menjadi inspirasi hukum tata negara yang adil dan beradab. Tentu bisa. Bahkan Al-Quran sudah menginspirasi founding father kita untuk membentuk negara ini berdasarkan atas berkat rahmat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan dalam konteks sekarang banyak sekali hukum positif yang mengadopsi dari nilai-nilai yang ada di Al-Quran dan turunannya, termasuk fikih, termasuk dalam muamalah, termasuk dalam munakahah dan yang lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada diskusi, silakan saya kembalikan kepada moderator. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemaparan materi sudah dicukupkan. Sebenarnya kayaknya masih banyak, tapi sudah dicukupkan oleh narasumber. Terkait kesimpulan daripada pemaparan materi yang tadi sudah dijelaskan, ini menjawab terkait tema yang kita bahas. Apakah Al-Quran bisa digunakan sebagai inspirasi hukum tata negara yang adil dan beradab? Jawabannya tentu bisa. Bahkan berdirinya negara kita pun ini seolah-olah berlandaskan Al-Quran, substansi dari Al-Quran. Untuk langsung saja mungkin karena sudah sore, mungkin dari audien online terlebih dahulu yang mungkin mau menanyakan, diskusi, tanya jawab, silahkan untuk angkat tangan. Ada ya, angkat tangan ya? Bisa ya? Ya, silahkan. Muhammad Khairun Nawawi. Kami persilahkan. Oke. Terima kasih Ustaz. Jadi yang ingin kami tanyakan, sebelumnya kami perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Khairun Nawawi dari Ma'had Ali Latifiyah Parape semester 5. Nah, jadi yang ingin kami tanyakan Ustaz, yaitu tentang sejauh mana Al-Quran ini bisa menginspirasi di dalam pembentukan hukum. Karena ya jangan sampai misalkan suatu saat, misalkan kami bisa masuk jadi salah satu perumus dalam pembentukan hukum undang-undang. Ya, jadi ini yang kami mau tahu, bagaimana sejauh mana sebenarnya Al-Quran bisa dijadikan inspirasi dalam pembentukan hukum di Indonesia. Itu saja sih. Apa aja? Ya, terima kasih Khairun Nawawi. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari saudara siapa, silakan untuk mengangkat tangan. Ya, dari BEM Manggisan kami persilahkan. Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pondok Ma'had Ali Al-Mubarak Manggisan ini bertanya, bagaimana tanggapannya tentang hukum negara yang kurang pas dengan Al-Quran? Itu. Sudah? Ya. Tanggapan terkait hukum negara yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Seperti itu ya? Ya, terima kasih dari Ma'had Ali Manggisan. Ya, mungkin satu lagi ya. Satu lagi. Ini dari offline mungkin? Ya, ada, silahkan. Mungkin cukup yang online ya? Ya, kita persilahkan yang offline, kami persilahkan, silahkan. Saya dan peserta offline Ma'had Ali Al-Iman Lulus ingin bertanya, bagaimana cara mengharmonisasikan inspirasi hukum tata negara itu dengan kenyataan yang mana di negara Indonesia ini menganut beberapa agama, tidak hanya Islam saja.
Terima kasih dari ketiga penanya. Langsung saja mungkin saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan. Yang pertama, sejauh mana Al-Quran dapat menjadi inspirasi hukum tata negara yang adil dan beradab? Monggo silakan Pak. Oke. Pertanyaan yang pertama dari mana itu? Tadi kurang jelas Pak, dari iya. Khairun Nawawi, saudara Dari Khairun Nawawi. Saudara Khairun Nawawi. Sejauh mana Al-Quran itu bisa dijadikan inspirasi hukum. Atau pertanyaan bisa dipertajam, sejauh mana Al-Quran itu bisa dilibatkan dalam hukum positif yang ada di Indonesia? Kalau saya yang bertanya begitu. Jawabannya bagaimana? Sejauh umat Islam masih konsisten terhadap ajaran-ajaran Al-Quran, baik dari sisi pengamalan maupun dari sisi memperjuangkannya dan melalui jalur hukum secara konstitusional. Satu contoh, andaikan dulu tidak ada perjuangan para ulama yang merumuskan pembukaan undang-undang itu, yang gak akan pernah ada. Indonesia kok atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Satu. Kemudian secara politik ini kan sering yang namanya politik itu kan dinamis. Banyak sekali, seringkali ada tantangan. Dulu salah satu tantangan politik yang cukup tajam berkaitan dengan eksistensi Islam atau secara umum, secara khusus eksistensi Al-Quran dalam mewarnai kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia pernah mengalami yang namanya nasakom, nasionalis, agama dan agamis dan komunis. Nah, ini kalau tidak ada yang memperjuangkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai Al-Quran secara khusus untuk terlibat dalam mewarnai negara ini, khususnya dalam hukum, tentu juga tidak akan terjadi. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan hukum-hukum yang tadi saya singgung, hukum-hukum muamalah atau hukum-hukum yang berkaitan dengan perbankan syariah. Kalau tidak ada umat Islam, saya sebut nama saja, kalau di Indonesia ini tidak ada Kiai Haji Ma'ruf Amin yang getol, wah itu dihantam, maksudnya dikritik kiai sana, kritik kiai sini, melakukan rumusan hukum berkaitan dengan ekonomi syariah itu. Tapi beliau terus secara konsisten memperjuangkannya. Akhirnya sekarang diakui, kemudian diadopsi produk-produk hukumnya melalui berbagai jalur MUI, DSN MUI dan yang lain sebagainya. Ternyata ini juga membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Oleh karena itu sejauh mana Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran bisa mewarnai perkembangan hukum yang ada di Indonesia, ya sejauh bagaimana kita secara aktif selain mengamalkannya secara konsisten, tentu dengan memperjuangkannya untuk lebih mewarnai sesuai ranah atau sesuai bidang hukum yang dimana itu di Indonesia sudah ditata secara baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Untuk yang kedua dari Bemanggisan, tanggapan terkait hukum negara yang tidak sesuai, yang bertentangan. Kira-kira apa ya? Iya. Hukum negara yang bertentangan, tidak sesuai dengan bertentangan itu mungkin beda. Akan tapi begini secara prinsip. Jadi khususnya di Indonesia ini, di negara kita ini, itu sudah luar biasa. Warga negara atau rakyat diberi ruang yang sangat cukup untuk menyampaikan aspirasinya melalui jalur-jalur politik, melalui jalur-jalur hukum, bahkan melalui jalur demonstrasi. Ya kan ada kan? Ada warga negara itu berhak mendemo, pemerintah berhak mendemo pejabat negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lah bagaimana sikap kita ketika ada undang-undang yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan syariat Islam, dengan nilai-nilai Al-Quran? Maka ini pernah dibahas di forum Basul Masail Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Citangkolo, Nahdlatul Ulama, yang di sana secara prinsip menyampaikan begini, untuk hukum-hukum
hukum positif yang ada di Indonesia yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka hukumnya menjadi semakin kuat. Kemudian dan menjadi mulzimun yang menetapkan warga negara itu semakin kuat untuk menaatinya. Sebaliknya hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat Islam, produk-produk hukum positif yang bertentangan dengan syariat Islam, maka ya perlu diluruskan. Tapi hal ini tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan dalam redaksinya itu melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Nah, sekali lagi berarti kalau begitu ketika ada hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran, maka ya kita menggunakan hak warga sebagai warga negara untuk meluruskan hukum tersebut. Bisa melalui demo, bisa melalui saluran-saluran yang lain. Yang penting itu konstitusional, bukan saluran-saluran yang inkonstitusional. Kemudian yang ketiga, rakyat Indonesia yang tidak semuanya beragama Islam. Untuk terkait Al-Quran ini bagaimana? Apakah tetap masih bisa dijadikan pacuan hukum? Masih. Itu ada dua sisi. Satu secara politik. Kalau umat Islam itu kuat secara politik, banyak tokoh-tokoh politiknya yang mau memperjuangkan nilai-nilai Al-Quran, tentu ini sangat-sangat sangat-sangat bisa. Satu dari sisi politiknya, politik praktisnya. Kemudian yang kedua dari sisi tadi Sholahiyatul Islam li jami'in nas, kepantasan atau kepantasan kecocokan Islam bagi seluruh umat manusia. Kita kembali ke wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita kenal ada idiom dalam Islam an-nadzafatu minal iman. Ada keadilan, ada prinsip-prinsip tadi yang kita sebutkan, kita singgung di awal. Nah, tentu dengan tidak mendahulukan atau dengan memilah. Jadi dalam agama Islam itu ada prinsip-prinsip umum yang itu seiring dengan prinsip-prinsip universal umumnya manusia. Ada universalitas Islam, universalitas Al-Quran. Ini yang seiring dengan nilai-nilai keumuman bagi umumnya manusia. Ada yang sifatnya teknis. Nah, yang sifatnya teknis ini yang biasanya ini dipermasalahkan. Oleh karenanya, Nahdlatul Ulama itu juga pernah merumuskan qawaidut taknin. Bagaimana cara-cara menyerapkan atau memasukkan hukum-hukum syariat pada hukum positif yang ada di Indonesia. Maka dipilah. Kalau yang memang berkemungkinan itu dimasukkan secara satu paket, maka dimasukkan seperti pernikahan, kan dimasukkan semua ini, hampir satu paket kan, aturannya harus seperti ini, kalau enggak seperti ini maka tidak sah. Ada tidak yang semacam itu, diambil substansinya, umpamanya tentang hukum kriminal, kan Indonesia punya KUHP sendiri, kita tidak, maka substansinya apa? Maka substansinya yang diambil. Unsur penjeraan mungkin beda antara penjeraan yang dalam fikih dengan penjeraan tindak kriminal yang ada di dalam hukum positif. Yang diambil adalah sebisa mungkin, kalau tidak bisa secara semuanya maka yang diambil substansinya itu. Dan itu bagian dari tadi memperjuangkan nilai-nilai Al-Quran untuk mewarnai perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Kurang lebih begitu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Bapak narasumber. Mungkin demikian yang bisa kami moderator sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas Bapak narasumber yang berkenan menyampaikan materi yang sangat keren ini. Terima kasih juga untuk semuanya kami sampaikan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke host. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber dan moderator. Dilanjutkan yaitu kuis berhadiah. Yaitu untuk teknisnya, setelah soal dipaparkan, bagi yang ingin menjawab bisa menghidupkan fitur angkat tangan. Kemudian jika sudah dipilih, silakan aktifkan video dan audio. Dan selain peserta yang sudah terpilih, tidak diperbolehkan mengaktifkan video ataupun audio. Nah, jadi nanti untuk pemenang akan diinfokan lebih lanjut kepada admin peserta. Ya, jadi untuk admin grup, ya. Sudah siap? Jadi ini nanti kuisnya ada 3, ya. Jadi nanti tercepat untuk mengaktifkan fitur angkat tangan ya, teman-teman semua. Terutama yang berada di online. Baik, kita mulai. Pertanyaan pertama. Di manakah Bapak Kiai Ahmad Muntaha AM.SPD mendapatkan gelar sarjana? Ya, silahkan mungkin. Ya, siapa? Oh ya, Mbak Seli Novita Ramadhani, silakan bisa mengaktifkan video dan audionya. Juga bisa memperkenalkan ya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan. Beliau mendapatkan gelar sarjana agama di UIN Sunan Ampel. Ya. Baik, jawabannya benar. Ya, berikan tepuk tangan. Ya, terkait informasi nanti akan diinformasikan kepada admin grup peserta ya, Mbak Seli. Terima kasih. Oke, dilanjutkan pertanyaan yang kedua. Ya, untuk bersiap-siap semuanya. Di instansi manakah Jimli Asidki meraih gelar sarjana hukum? Silakan. Yang tercepat bisa mengaktifkan fitur angkat tangan. Ya. Saya ulangi. Di instansi manakah Jimli Asidki meraih gelar sarjana hukum? Apabila nanti dari peserta online tidak bisa menjawab atau tidak ada yang mengangkat tangan, kita lempar ke, oh ya, itu siapa? Oh, Mega Khairinisa. Silakan aktifkan fitur audio dan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Mega Khairinisa. Saya berasal dari Bulus. Izin menjawab. Jawabannya adalah Universitas Indonesia. Oh ya, jawabannya benar. Berikan tepuk tangan kepada Mbak Mega. Oke, dilanjutkan pertanyaan yang terakhir. Di pondok apakah Bapak Mahfud MD pernah menimba ilmu? Silakan kepada peserta online. Di pondok apakah Bapak Mahfud MD pernah menimba ilmu? Oh ya, tuh siapa itu? Muhammad Khairun Nawawi. Silakan bisa mengaktifkan audio dan video. Silakan hidupkan audio dan videonya. Gimana ini kalau tidak bisa saya hitung sampai 3 ya? 1, 2. Siapa, Pak? Saya? Jawab, Oke. saya jawab. Silakan Oke. aktifkan fitur videonya ya. Ya, sudah saya aktifkan. Perkenalkan, saya dari Mahad Ali Alikmah 2, izin menjawab pertanyaan perihal di manakah Bapak Mahfud MD menimba ilmu atau mondok, yaitu di Pondok Pesantren Somber Langgah, pimpinan Kiai Mardiah di Tangsel, Lauk. Oh ya, betul. Berikan tepuk tangan. Oke, sama-sama. Terima kasih. Oke, kepada semua pemenang nanti untuk hadiahnya atau info lebih lanjutnya akan diberitahukan kepada admin grup peserta. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, acara seminar webinar nasional pada sore hari ini telah selesai. Demikianlah rangkaian acara webinar kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi, baik online maupun offline. Semoga materi yang disampaikan hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sampai jumpa di acara kami berikutnya. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.